Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita jangan lupa mengucapkan kalimat basmalah. Sesuai dengan hadis, kullu amrin dibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Segala perbuatan yang tidak diawali dengan basmalah maka terputuslah barokahnya. Misalnya, kalau kita lupa melakukan sesuatu tapi kita tidak lupa baca basmalah, kita lupa baca basmalah, bagaimana? Apa doanya? Doanya itu adalah kalau kita lupa membaca basmalah ketika kita melakukan pekerjaan, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya Allah itu maha awal dan maha akhir, teman-teman. Baik, bermujalasahnya di sini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul ujian. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa definisi dari ujian tersebut? Definisi dari ujian itu adalah perkara yang sangat penting, teman-teman semua. Mengapa setiap manusia itu ada ujiannya, teman-teman semua? Dalam Al-Quran surat Tabarak juz 29 ayat 2, masih di kiri, masih di atas. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Siapakah yang menciptakan kematian dan kehidupan tersebut? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dan kematian itu terbagi sama-sama menjadi dua, teman-teman. Kematian pertama ketika kita berada di kandungan seorang ibu kita. Kehidupan yang pertama ketika kita dilahirkan dari rahim, dari janin, dari perut ibu kita. Kematian yang kedua ketika kita sudah mencapai ajalnya. Dan kehidupan yang kedua ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Mengapa manusia itu ada ujian, teman-teman? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menentukan siapa yang paling baik amalnya. Jadi selama kita hidup di dunia, kita akan diuji berbagai macam hal. Ujiannya gimana kita sabar dalam menjalankan perintah Allah, di mana kita diuji oleh Allah untuk menjauhi larangannya. Itu adalah ujian, teman-teman semua. Jadi Allah ingin tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka kalau kita lulus dalam ujian ini, maka Allah nanti akan memberikan surga sesuai dengan janjinya. Bagi yang tidak bisa lolos dalam ujian akhirat, maka nanti balasannya neraka. Itulah ujian. Menurut filosofi, ujian itu ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu ujian yang direncanakan, yang kedua ujian yang tidak direncanakan. Ujian yang direncanakan ini ya seperti kehidupan yang ada di dunia. Misalnya kalau di sekolah SD, SMP, SMA itu biasanya mengadakan ujian tulis, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, dan ujian berbagai apapun.
ujian ulangan harian dan lain-lain. Jadi apa tujuannya sekolah mengadakan tersebut? Jadi untuk menentukan siapa yang mulia dan siapa yang hina. Bil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujian manusia bisa mulia atau manusia tersebut bisa menjadi hina. Jadi ujian yang ada di dunia seperti ujian yang direncanakan oleh sekolah tersebut, itu tujuannya siapa yang akan mendapatkan nilai tertinggi dan siapa yang mendapatkan nilai terendah. Caranya supaya kita lulus dalam ujian dunia, yaitu kita harus memiliki usaha, kita berdoa, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita usaha, kita doa, dan kita serahkan semuanya. Jikalau usaha kita dirasa cukup baik, itulah supaya kita sukses, supaya kita bisa melewati ujian dunia. Ujian akhirat yaitu kita sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan juga kita sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Yang kedua, ujian yang tidak direncanakan, seperti contohnya yaitu ujian dari Allah. Jadi kita tidak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan menurut filosofi, ujian itu ada dua. Ujian yang direncanakan dan ujian yang tidak direncanakan. Mengapa Allah menguji kita? Liyabluwakum, kalau urusan akhirat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu siapa yang paling banyak melakukan kebaikan, siapa yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan siapa yang menahan, yang sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ujian dunia seperti ujian yang direncanakan oleh sekolah atau universitas dan lain-lain, itu tujuannya untuk mengetahui siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk. Itulah. Mungkin cuman sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan.